Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dido Puspaswito dengan NIM 2305 1204265. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan internet. Model infrastruktur jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer, himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus atau otonom atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, atau khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Berikut ini merupakan contoh jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Pada jaringan komputer terpusat, hanya terdapat satu server yang dibagikan kepada sejumlah banyak user untuk dipakai. Sedangkan pada jaringan terdistribusi, terdapat banyak server untuk membackup apabila ada suatu masalah. Kemudian dari banyak server tersebut dibagikan kepada semua user yang terkonek melalui server tersebut. Contoh penerapan pada jaringan komputer. Pada jaringan komputer terpusat, contohnya dapat kita lihat ada warung internet atau warnet. Lalu pada jaringan terdistribusi, contohnya dapat kita lihat pada bank-bank besar maupun perusahaan-perusahaan terkenal di dunia. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network, contohnya Bluetooth dan earbuds. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. Biasanya, IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, contohnya laboratorium komputer. Yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network, jaringan satu kota atau wilayah. Yang keempat, WAN atau Wide Area Network, jaringan internet seluruh dunia. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Di sini terdapat dua contoh, yaitu intranet dan internet. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Di sini, yang pertama, terdapat infrastruktur mode, yang dimana topologi jaringan yang memungkinkan perangkat berkabel berkomunikasi dengan satu sama lain dan dengan jaringan kabel melalui titik akses terpusat. Yang kedua, ada ad hoc mode. Mode jaringan yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi secara langsung tanpa melalui router atau akses point. Topologi bus.
Kelebihan topologi bus yaitu yang pertama, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan topologi bus. Yang pertama, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Yang kedua, proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan beberapa topologi ini. Yang ketiga, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Topologi star. Kelebihan topologi star. Yang pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Yang keempat, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kurangan topologi star. Yang pertama, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga akan mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi ring. Kelebihan topologi ring. Yang pertama, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Yang keempat, biaya instalasi cukup murah. Kekurangan topologi ring. Yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau produk. Yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Yang keempat, pada topologi ini biasanya terjadi kolision atau tabrakan data. Topologi mesh. Kelebihan topologi mesh. Yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan topologi mesh. Yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Jaringan berdasarkan siarannya atau testingnya. Yang pertama, unicast atau satu ke satu, yang dimana metode pengiriman paket data secara point to point, di mana setiap paket ditujukan hanya kepada satu penerima. Metode ini umumnya digunakan dalam lalu lintas LAN dan internet, seperti saat menjelajah web atau streaming video digital. Yang kedua, multicast atau satu ke grup, yang dimana jenis komunikasi kelompok di mana transmisi data ditujukan ke sekelompok komputer tujuan secara bersamaan. Multicast dapat berupa distribusi satu ke banyak atau ke
banyak ke banyak. Multicast berbeda dari komunikasi titik berbanyak titik pada lapisan fisik atau skema perutean. Yang ketiga, broadcast atau satu ke semua, yang dimana jenis jaringan komputer yang menyiarkan atau mengirimkan data dan informasi dari satu sumber ke seluruh perangkat atau komputer dalam jaringan. Dalam jaringan broadcast, setiap perangkat menerima data yang sama secara bersamaan. Sekian penjelasan dari video yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.